Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Intan Fatih. Di sini saya akan menjelaskan kelangkaan dan kepunahan sumber daya alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia tergolong sangat tinggi, mulai dari skala ekosistem hingga genetiknya. Jadi ada 4 manfaat konsep tentunya keanekaragaman hayati. Yang pertama manfaat ekonomi, yang kedua manfaat ekologi, yang ketiga manfaat farmasi, yang keempat manfaat industri. Penyebab kelangkaan dan kepunahan. Berikut faktor penyebab kepunahan dan kelangkaan spesies menurut Masif. Yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang tidak memerhatikan kelestarian makhluk hidup. Yang kedua, menyempitkan spektrum perdagangan produk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang ketiga, ketidakseimbangan kepemilikan, manajemen, dan alur pemanfaatan, termasuk juga kemiskinan. Yang keempat, kegagalan menilai lingkungan dan sumber daya alam dalam sistem ekonomi dan kebijakan. Adapun kerentangan terhadap kepunahan keanekaragaman hayati, yaitu pemanfaatan sumber daya yang tak terelakkan sehingga penambahan populasi manusia berperan besar bagi kepunahan keanekaragaman hayati. Lebih banyak manusia berarti lebih banyak dampak kegiatan manusia dan lebih sedikit keanekaragaman hayati. Adapun ancaman terhadap keanekaragaman hayati, yang pertama, pembukaan lahan dan fragmentasi ekosistem asli. Yang kedua, spesies invasif dan patogen. Yang ketiga, rezim kebakaran yang tidak sesuai. Yang keempat, tekanan akibat merumput. Yang kelima, perubahan iklim baru. Kategori kelangkaan, yang pertama punah, yang kedua punah di alam, yang ketiga krisis, contohnya badak Jawa dan elang. Yang keempat genting, contohnya anoa dan tarsis. Yang kelima rentang, contohnya merak hijau dan kasuari. Yang keenam hampir terancam, contohnya alap-alap doriat. Yang ketujuh kurang data, contohnya punggok Papua. Yang kedelapan tidak dievaluasi, contohnya spesies punggok tagih.